Saya pertama mengucapkan selamat dulu pada teman-teman alumni PDIP ya, karena tetap bisa kreatif di masa pandemi ini dengan berbagai aktivitas. Saya kira ini sesuatu yang harus kita lakukan bersama-sama untuk membangun optimisme. Dan yang kedua, saya juga tentu terima kasih pada teman-teman yang sudah berjuang selama ini untuk membantu pemerintah dalam menangani dampak pandemi, baik itu dari sektor kesehatan maupun dari sektor ekonomi, karena kita tahu pandemi ini luar biasa, sesuatu yang tidak ada presidennya dalam sejarah. Ada yang menyebutkan bahwa ini tidak sesuatu yang tidak bisa kita temukan pembandingnya begitu ya, karena ada dampak kesehatan sekaligus juga dampak ekonomi. Oleh karena itu, saya melihat pandemi ini bisa seperti satu keping mata uang ya, ada sisi yang bisa membuat kita tadi ada tekanan, ada pressure test atau ujian untuk kita sebagai bangsa, apakah kita tangguh menghadapi, tetapi juga ada pelajaran berharga ya dari bangsa yang kita dapatkan pada masa pandemi. Misalnya salah satu contoh ya, kita dalam 2 tahun terakhir ini, kita sudah mulai masyarakat melihat bahwa kesehatan menjadi satu isu yang prioritas. Itu sesuatu yang saya kira lesson learned dari, atau bahkan kita sebut blessing in disguise dari pandemi ya. Karena dengan pandemi ini orang mulai sadar bahwa kesehatan itu adalah satu hal yang utama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mulai sadar bahwa kesehatan yang upaya kita menjaga kesehatan di diri kita akan juga menyangkut kesehatan orang lain. Jadi isu kesehatan ini menjadi tidak isu individual, tetapi isu bersama gitu. Karena kalau kita tidak melindungi diri kita dari infeksi virus, maka itu bisa menular kepada orang lain. Oleh karena itu, menurut saya ini memunculkan satu persoalan empati ya, atau simpati bahwa yang kita lakukan adalah melindungi diri sekaligus melindungi orang lain. Yang ketiga, saya kira sangat penting juga di masa pandemi ini kita juga memunculkan apa yang disebut dengan solidaritas sosial. Kita saling menjaga antar tetangga, antar warga begitu. Tidak hanya dari isu kesehatan, tetapi isu ekonomi. Saya kira banyak sekali teman-teman yang berinisiatif untuk memberikan bantuan sosial, apakah itu dalam bentuk sembako, apakah itu juga dalam bentuk kerelawanan sosial. Misalnya teman-teman juga banyak aktif di dalam proses membantu tracing, untuk membantu apa yang disebut dengan testing, atau juga bahkan melakukan kampanye protokol kesehatan. Saya kira itu menunjukkan bahwa institusi sosial kita itu semakin menguat justru masa pandemi ini. Solidaritas, modalitas sosial itu semakin tumbuh dan menguat. Dan itu saya kira suatu hal yang menjadi pelajaran berharga di masa pandemi, terlepas tadi soal tes ujian yang kita hadapi. Nah, tentu dengan solidaritas yang semakin menguat, ini menurut saya justru akan mengurangi beban kita menghadapi tekanan. Dan itu tadi, kalaupun ada survei yang mengatakan bahwa kita tidak begitu tahan menghadapi tekanan, justru dengan solidaritas ini justru menurut saya itu ada jawaban di dalam upaya kita mengatasi tekanan yang kita hadapi. Itu Kadek. Bisa tambahkan Kadek? Ya, boleh sekali. Oke. Jadi saya begini melihat bahwa tekanan yang kita hadapi masa pandemi ini tidak hanya tekanan fisik ya, tadi tentu saja tekanan mental. Dan kita di tekanan mental itu salah satunya dipicu juga oleh banyaknya hoax ya, disinformasi, pemberitaan yang tidak jelas, kemudian itu menimbulkan tekanan cukup besar karena Sekjen WHO dulu juga sempat memperingatkan bahwa hoax itu lebih berbahaya dari virus itu sendiri, karena itu justru bisa menimbulkan ketakutan, kecemasan, dan lain-lain. Hal yang kedua yang penting juga bahwa kita juga tidak menghadapi tekanan kesehatan, tapi tekanan ekonomi, karena banyak orang kehilangan pekerjaan, kemudian juga orang tidak bisa beraktivitas secara normal, tidak bisa berusaha, kemudian pendapatannya menurun. Itu juga menimbulkan tekanan psikologis yang cukup berat. Dan ini perlu sekali ada tindakan untuk mengatasi soal ini. Tentu saja pada jangka pendek adalah persoalan bantuan sosial kan, bansos dan lain-lain.
Tetapi jangka panjang itu harus kita dorong supaya ekonomi juga bisa bergerak. Karena bagaimanapun kalau kita tidak bisa menyelesaikan soal penyebaran pandemi, ekonomi kita juga tidak bisa tumbuh, usaha juga tidak bisa dibuka, dan kesejahteraan masyarakat, daya beli masyarakat juga tidak bisa terjaga dan meningkat. Oleh karena itu menurut saya salah satu kunci untuk mengatasi soal tekanan tadi mental itu adalah kita sama-sama mengendalikan dulu pandemi supaya pandemi ini tidak menyebar secara luas dan menimbulkan kematian, tetapi justru dengan pandemi yang terkendali itu kita bisa ekonomi bisa tumbuh. Oleh karena itu tema hari ulang tahun kemerdekaan tahun ini kan kita gunakan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh kan. Yep. Artinya kita tangguh menghadapi pandemi, tetapi pada saat yang bersamaan juga kita mampu tumbuh untuk bergerak secara ekonomi sehingga mengurangi tekanan-tekanan yang kita hadapi. Begitu. Yeah. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ketika pandemi ini muncul pertama kali di negara kita, kita sudah menyediakan atau mengenalkan 3 strategi utama ya untuk menyelesaikan soal pandemi ini. Yang pertama adalah penanganan di bidang kesehatan. Tentu dalam penanganan di bidang kesehatan itu ada yang terkait dengan aspek pencegahan yang kita lakukan dengan berbagai cara, termasuk juga pengetatan protokol kesehatan, kemudian 3T, testing, tracing, dan treatment. Kemudian juga kita tingkatkan kapasitas kita untuk menangani soal ini secara baik. Dan yang kedua adalah kita mendorong dengan strategi perlindungan sosial. Jadi kita tahu bahwa ketika terjadi pengetatan aktivitas masyarakat dan mobilitas masyarakat, itu akan terjadi satu konstruksi ekonomi, dan itu pasti akan memukul pendapatan masyarakat. Oleh karena itu perlindungan sosial itu juga kita lakukan. Yang ketiga adalah stimulus ekonomi. Jadi bagaimana membuat beban-beban usaha, pelaku usaha itu bisa diminimalisir di masa pandemi ini. Jadi 3 strategi itu saya sebut trisula aja. Karena 3-tiganya itu harus berjalan secara bersamaan. Tidak bisa hanya isu kesehatan, pada saat bersamaan juga harus didorong untuk perlindungan sosial dan juga stimulus ekonomi. Nah, Bapak Presiden Jokowi sendiri menyadari bahwa dalam mengatasi persoalan ini harus menggunakan betul basis saintifik, ada koridor saintifik ya, termasuk juga kita melakukan evaluasi mingguan terhadap kasus-kasus yang berkembang gitu. Itu yang kita lakukan. Jadi koridor saintifik menjadi hal yang utama di dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, yang juga penting adalah strategi menyeimbangkan rem dan gas. Ini juga perlu kita pahami karena kita tahu bahwa di satu sisi ketika kasus itu bisa meningkat, kita harus bersedia untuk melakukan intervensi dengan pengetatan. Misalnya kita tahu bulan Juli kita menghadapi puncak, Juli 2021 kita menghadapi puncak kasus ini, maka upaya pengetatan harus dilakukan, kan kita sebut sebagai PPKM kan. Yeah. PPKM yang kemudian kita sebut PPKM level 4 gitu, karena memang harus ada pengetatan yang jelas pada mobilitas dan aktivitas masyarakat. Tetapi ketika kasus itu sudah mulai menurun, itu mulai kita lakukan reopening ya, pelonggaran dengan berbagai cara, misalnya pembukaan terhadap berbagai aktivitas sepertinya masyarakat dan mobilitas, tetapi tentu harus dilakukan hati-hati kalau mainkan secara baik. Jadi mohon maaf sinyalnya agak terpotong. Jadi rem dan gas itu harus betul-betul kita mainkan. Nah, terakhir saya ingin sampaikan selain rem dan gas, kita juga harus hati-hati dengan perkembangan yang terjadi di berbagai negara, terutama di negara-negara yang melonjak kasusnya. Sekarang kita tahu Inggris juga ada Delta Plus gitu. Di beberapa negara juga ada berbagai varian baru.
yang memang varian baru itu kita harus antisipasi, dan kedua kita harus juga memiliki cara yang lebih hati-hati dalam menyikapi kemunculan varian baru. Karena di berbagai negara reopening itu justru memunculkan euforia ya. Euforia masyarakat kendor, artinya kemudian euforia dan akhirnya muncul ledakan kasus. Ini terjadi juga di berbagai negara di Eropa, termasuk juga di India, kasus India karena ada upacara keagamaan. Nah, upacara keagamaan itu dilakukan tanpa memperhatikan protokol kesehatan, akhirnya menimbulkan ledakan kasus. Oleh karena itu kita harus belajar dari pengalaman negara lain agar lonjakan kasus itu tidak terjadi lagi, dan juga kita bisa mengendalikan penurunan kasus itu secara konstan. Saya kira itu Kadek. Yep. Ya. Jadi sekarang Presiden Jokowi fokus untuk meminta kita mulai beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru ya. Karena kita tahu bahwa pandemi ini tidak pernah kita prediksi kapan akan berakhir, tidak akan mampu kita prediksi apakah pandemi ini akan segera berakhir, dan tentu dengan situasi seperti ini kita perlu menyiapkan diri menghadapi sesuatu yang bersifat jangka panjang. Istilahnya ya kita harus bersiap untuk lari maraton ya, lari panjang ya menghadapi situasi pandemi ini. Syukur kita sudah mulai menyiapkan diri dari pandemi ke endemi ya. Jadi strategi dari pandemi ke endemi ini perlu kita siapkan mulai dari sekarang supaya masyarakat mulai terbiasa untuk menghadapi situasi ketika suatu saat misalnya wabah itu meningkat, dan ketika dia bisa dikelola wabah itu bisa menurun gitu. Ini biasanya dikenal oleh para epidemiolog dengan strategi misalnya di suatu daerah harus dikarantina dan kemudian dia harus ditangani secara khusus, karena kita harus tidak hanya berkaitan dengan pandemi COVID-19, karena ke depan bisa saja muncul berbagai bentuk varian-varian baru dari virus yang muncul, dan kemudian bisa saja tidak hanya menjadi sesuatu yang sifatnya lokal dalam suatu negara, kemudian menjadi pandemi yang melintasi batas negara dan terjadi dalam waktu yang panjang. Karena kita punya sejarah yang berulang terkait dengan pandemi ini. Dulu ada namanya flu Spanyol yang memang tahun 30-an terjadi, kemudian ada wabah lain yang kemudian menyebar secara global begitu, dan kita harus menyiapkan diri di masa yang akan datang di dalam upaya untuk mengatasi wabah ini. Mungkin kita harus mulai investasi di dalam penelitian-penelitian berkaitan dengan virus dan perkembangan virus, termasuk juga ancaman virus digunakan untuk kejahatan, itu bisa jadi terjadi di masa yang akan datang. Itu harus kita mulai riset-riset terkait dengan itu, dan kemudian kita juga harus memperkuat kapasitas laboratorium kita, memperkuat sumber daya manusia kita, sehingga kita mempunyai riset-riset yang andal di dalam untuk mengetahui virus-virus yang berkembang. Yang kedua juga kita juga harus menyiapkan diri bukan hanya pada sisi laboratorium, tetapi juga kita harus mulai menyiapkan misalnya pada sumber daya manusia yang lebih kuat di dalam menghasilkan obat dan juga vaksin ya secara mandiri. Nah, ini juga sedang kita lakukan karena bagaimanapun Indonesia tidak boleh tergantung pada negara lain dalam industri farmasi maupun dalam vaksin. Dan ini Presiden Jokowi sudah memberikan penekanan bahwa pada masa pandemi ini seharusnya kita bisa belajar supaya kita bisa mandiri dari sisi alat-alat kesehatan, kemudian pada obat-obatan, dan vaksin. Dan kita harus memulai proyek besar untuk melakukan riset di bidang vaksin dan obat-obatan sehingga kita betul-betul tidak tergantung pada industri negara lain dalam sisi itu. Yang ketiga, selain soal industri farmasi, kita juga harus perbaiki sistem kesehatan kita
pelayanan kesehatan kita yang terdepan, termasuk juga di puskesmas, di rumah sakit, sehingga kita juga akan siap menghadapi situasi-situasi krisis di masa yang akan datang. Misalnya kalau kita lihat sekarang ini di puskesmas, kita harus mulai perkuat apa yang disebut dengan surveillance gitu, yang apakah itu tracing, apakah itu testing, kemudian promoting, itu preventif, itu harus jadi satu orientasi utama yang harus diperkuat di pusat-pusat layanan kesehatan, dan rumah sakit sendiri punya kapasitas untuk menangani situasi ketika krisis itu terjadi. Jadi menurut saya hulu dan hilirnya harus kita perbaiki di masa pandemi ini, dan di masa yang akan datang kita juga akan siap menghadapi situasi seperti ini, termasuk tadi bagaimana kita menyiapkan budaya dalam masyarakat supaya bisa punya ketangguhan di dalam menghadapi situasi-situasi krisis, baik itu krisis kesehatan maupun situasi krisis ekonomi. Saya kira itu Kadek. Ya, jadi saya berharap besar pada teman-teman alumni LPDP ya, karena saya yakin Anda semua itu talenta-talenta hebat yang punya semangat dan juga inisiatif yang luar biasa bagi kemajuan bangsa kita. Dan saya minta kesempatan yang sudah diberikan oleh negara itu dipergunakan sebaik-baiknya untuk melakukan yang terbaik di ladang pengabdian Anda masing-masing. Saya kira Anda semua pasti ada di berbagai sektor begitu, di berbagai profesi yang saya kira juga dari profesi itu menuntut satu reform, transformasi, karena kita sekarang ini harus gunakan momentum pandemi ini untuk mempercepat reformasi, mempercepat transformasi bangsa kita. Yang dulunya kurang cepat harus kita percepat, yang dulunya lambat kita percepat, yang dulunya masih lemah kita harus perkuat begitu. Reformasi itu harus kita gelorakan terus di sektor Anda masing-masing. Saya yakin Anda pasti akan menjadi motor perubahan di tempat Anda. Yang menjadi kunci adalah inovasi, karena inovasi itu adalah sesuatu yang membuat bangsa kita itu akan semakin lincah untuk berhadapan dengan situasi apapun. Jangan takut untuk berinovasi. Inovasi harus digerakkan. Kalau Anda tahu di tempat Anda akan banyak sekali teman-teman yang punya gagasan yang sama dengan Anda harus bergerak bersama-sama untuk mewujudkan transformasi bangsa kita. Itu yang pertama. Saya kira inovasi dan transformasi adalah kata kunci penting yang harus kita dorong, karena kita nggak bisa berjalan dengan cara-cara biasa saja sekarang ini. Harus kita melakukan langkah lompatan untuk melakukan perubahan, dan mungkin kalau kita bisa berkompetisi dengan cara yang lambat, karena berkompetisi itu pasti dengan kecepatan. Itu satu. Yang kedua, kita juga harus memperkuat kolaborasi di antara kita. Tentu kolaborasi itu bisa dengan berbagai macam inisiatif yang bisa dijembatani oleh LPDP. Inisiatif kolaboratif itu saya kira akan menjadi terobosan di dalam berbagai hal, di bidang riset, di bidang inovasi, dan juga hal-hal yang lain. Saya kira kita membutuhkan sekali kolaborasi dari teman-teman LPDP di seluruh Indonesia untuk menggerakkan sesuatu, apakah itu terkait dengan soal kemiskinan, apakah itu terkait dengan climate change, lingkungan, apakah itu juga terkait dengan persoalan-persoalan yang lain, persoalan sosial. Kita juga memerlukan digitalisasi ekonomi yang cepat gitu, dan kemudian juga kita mendorong e-government juga diterapkan. Jadi kolaborasi adalah kunci yang kedua yang harus kita dorong bersama-sama. Dan yang ketiga, saya kira agenda kita juga sangat penting untuk membangun edukasi dan literasi publik ya. Karena bagaimanapun bangsa kita bisa menjadi bangsa yang maju kalau literasi itu semakin menguat. Oleh karena itu teman-teman LPDP harus menjadi corong untuk membangun literasi bangsa,
edukasi bangsa melalui berbagai cara. Seperti hari ini saya kira salah satu cara kita untuk memperkuat edukasi dan literasi bangsa kita, sehingga bangsa kita akan melalui belajar dari berbagai hal yang terjadi, dan kemudian dengan belajar itu kita akan melangkah lebih maju lagi. Jadi semangat budaya literasi itu harus kita gelorakan, dan kemudian akan kita dorong untuk melahirkan berbagai macam inovasi di dalam masyarakat. Saya kira 3 hal itu saja yang sangat penting. Pertama, saya harus meyakinkan Anda harus menjadi inovator dan transformator di wilayah masing-masing. Kedua, kolaborasi itu adalah sangat penting sekali. Dan ketiga, edukasi dan literasi harus terus dikeluarkan. Ya, baik, saya rangkum aja ya dari 4 pertanyaan ini. Satu, terkait dengan aspek mentalitas dan juga mohon screen-nya tetap disampaikan ya. Saya harus baca pertanyaannya. Ya, jadi dari aspek mentalitas ini kita perlu juga semacam konseling ya. Saya lihat beberapa teman-teman juga melakukan hal ini, inisiatif untuk melakukan telekonseling. Karena tentu saja tekanan di bidang psikologis itu juga harus ada pendampingan dari teman-teman psikolog. Ini juga dari awal sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga muncul inisiatif yang sama. Saya dengar juga teman-teman Kagama dan UGM juga melakukan upaya untuk memberikan telekonseling, tidak hanya pada saat teman-teman yang terpapar COVID saja, tetapi juga post-COVID ya. Orang-orang yang sudah selesai atau tidak menghadapi atau negatif sudah COVID-nya, tetapi sedang menghadapi juga persoalan psikologisnya gitu. Karena memang ada beberapa riset yang menyebutkan bahwa post-COVID itu masih terjadi juga. Jadi semacam gangguan di dalam kesehatan tubuh maupun dalam kesehatan mental. Itu harus betul-betul melakukan konseling untuk hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga perlu mengingatkan masyarakat itu terhadap bahaya dari munculnya varian-varian baru. Itu harus kita aware betul dan kemudian juga disampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat euforia. Euforia ini terjadi dan bisa menimbulkan masalah baru, kontraproduktif, karena masyarakat akhirnya lupa tidak memakai masker, tidak lagi berjaga jarak, kemudian akhirnya kasus baru muncul. Di berbagai negara ini terjadi ketika ada hari raya keagamaan, termasuk di kita, ketika kasus melonjak biasanya pada pasca hari raya keagamaan. Bukan saja pada saat perayaan keagamaan itu sendiri beribadah, tetapi juga liburan yang dimanfaatkan pada saat hari raya keagamaan itu. Oleh karena itu ini perlu diingatkan secara terus-menerus mengenai protokol kesehatan, tentu saja dengan metode-metode yang seperti disampaikan tadi, harus sesuai dengan segmen sosialnya, psikologi masyarakat, dan budaya masyarakatnya. Dan yang penting juga, Pak Presiden sudah memerintahkan agar aparat-aparat itu ada di lapangan ya, di pusat-pusat keramaian, kemudian juga di tempat-tempat wisata, termasuk juga protokol kesehatan itu dijalankan secara ketat. Apabila ada pelanggaran terhadap protokol kesehatan, maka harus dilakukan tindakan tegas. Misalnya kewajiban karantina, itu misalnya dilanggar, itu harus ada tindakan tegas. Kemudian juga yang tidak memakai aplikasi Peduli Lindungi di dalam masuk ke dalam area-area yang tempat berkerumun atau tempat pusat perbelanjaan, itu juga harus ada penegakan. Jadi pengawasan dan manajemen lapangan itu harus betul-betul dijalankan, dan tugas kita bersama sebagai warga negara, adik-adik LPDP, alumni LPDP juga bisa menjadi citizen journalism. Sekarang ini kan pengawas itu tidak hanya dari aparat ya, pengawas itu juga dari masyarakat. Ketika terjadi sesuatu kasus, masyarakat secara cepat bisa mengangkat isu ini. Ini menurut saya sesuatu yang penting yang harus kita bangun, yaitu pengawasan masyarakat. Kalau protokol kesehatan itu tidak dijalankan, walaupun tidak ada aparat di situ, masyarakat lain ikut
mengawasi melalui sebuah unggahan di media sosial. Nah, itu saya kira salah satu spirit saling menjaga, saling melindungi, sehingga semua menjalankan protokol kesehatan itu dengan baik. Dan saya kira itu yang harus dilakukan, yaitu membangun budaya baru, adaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru sesuai dengan protokol kesehatan. Yang kedua adalah kehadiran aparat dan penegakan hukum di dalam proses menjaga dan melindungi masyarakat. Dan terakhir, saya ingin mengatakan bahwa di berbagai riset menunjukkan vaksinasi itu salah satu yang juga meringankan beban tekanan risiko berat ketika terjadi lonjakan kasus. Di Inggris itu bisa dibuka dan benar ada lonjakan kasus, tapi tingkat kematiannya tidak terlalu besar karena sudah vaksinasi sudah berjalan dengan baik. Oleh karena itu vaksinasi menurut saya adalah kunci penting di dalam kita untuk memproteksi masyarakat di dalam penyebaran pandemi. Jadi kita harus melakukan protokol kesehatan yang masif, 3T surveillance yang agresif gitu, dan vaksinasi yang dipercepat. Kalau tiga hal itu dijalankan secara simultan, saya yakin pandemi ini kita bisa kendalikan dan ekonomi bisa tumbuh, sehingga psikologi masyarakat yang tertekan selama ini karena faktor bukan hanya faktor kesehatan, tetapi faktor ekonomi pelan-pelan bisa kita atasi. Tanpa pengendalian pandemi, maka ekonomi akan tidak bisa tumbuh. Itu aja. Terima kasih, Kak Dek.